rekaman, kemudian mengharapkan orang-orang memberikan koin di situ. Yang saya heran, masih ada orang yang kirim. Masih ada gitu loh. Padahal itu kan rekaman itu. Jadi live terus direkam pakai HP. Jadi cuman layar YouTube begitu diputar terus direkam. Edis TV lagi live. Tapi memang masih banyak loh teman-teman. Saya cuman kasih tahu masih banyak orang-orang penonton TikTok ini yang IQ-nya itu memang gorila. Masih banyak teman-teman. Tahu gorila kan? Gorila itu kan memang ya gorila. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu ujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini, saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana si Kudis TV, Kudis TV ngeles kaum muslimin ya. Jadi dia didatangi seorang ibu-ibu juga, nampaknya pendeta juga ya, yang ditipunya ya 10 juta ini ya, dan diberikan harapan katanya untuk membantu pelayanan ya. Setelah dia mengirim duit 10 juta itu, nanti ada program galang donasi untuk membantu pelayanan saya katanya. Berarti perempuan ini pendeta juga. Nah gitu. Nah terus si Kudis TV ini ngeles ke sana kemari gitu ya, mencari alibi gitu ya, sok-sok suci, wah pokoknya begini, katanya ini katanya itu gitu ya. Nah terus ternyata orang yang mendonasi sama si Kudis TV ini gorila ternyata. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Nonton ini mungkin salah satu dari kalian mungkin ada. Saya percaya bahwa penonton-penonton Edis TV ini juga banyak yang penegak hukum juga, banyak yang anggota polisi juga, orang-orang reskrim juga banyak yang nonton di sini. Coba inbox aja, hubungi Bu Cecil ini, tanyakan sama dia kronologisnya, begitu. Karena nama saya itu dibawa-bawa teman-teman, dan saya itu sudah capek ngomong itu tuh. Saya ngomong bahwa jangan gubris, jangan ikuti, jangan sampai chat-chatan dengan akun Edis TV selain yang asli yang 2. Tetapi masih saja orang tanggap-tanggepi. Bahkan Ibu Cecil ini udah tahu itu akun palsu, masih ditanggap, masih dibalesin. Jadi sampai sekarang Ibu masih balas-balas, masih ngobrol sama orang itu? Tidak lagi lihat. Gimana? Tidak lagi. Putus-putus Bu suara Ibu. Gimana? Saya hanya baca. Tapi masih dia masih kirim pesan. Untuk mau ngobrol tidak lagi. Tapi masih kirim pesan. Tapi tidak dibalas. Masih kirim pesan. Karena itu kan aku sebentar, saya pengen tahu. Kenapa kok masih sebentar Bu? Gini Bu. Kenapa kok masih kirim pesan sama dia? Bukan kirim pesan, dia yang kirim. Masih Ibu baca? Iya. Apa isinya, isi pesannya? Apa isi pesannya? Isi pesannya itu mendukung Rumah Apologet Edis TV dengan mengirim dana lewat rekening bank ini, bukan lagi bank BRI, tapi bank BNI. Terus Ibu mau kirim lagi yang ke BNI itu? Tidak. Kenapa tidak dikirim, Bu? Nah, kenapa tidak dikirim? Biar 2 kali.
Tidak, karena tadi kan dengar Bukan, pengumumannya maksud saya begini. Kenapa ibu tanyakan itu kepada saya? Kan ibu sudah tahu, sudah saya jelaskan bahwa itu penipuan, ya kan? Lalu sekarang ibu datang kepada saya ngomong, apa benar Bang Edi sudah ganti BNI gitu? Memang berat hidup ini. Apa ibu mau 2 kali ditipu sama dia? Tidak lagi, Bang. Terus kenapa ibu tanya sama saya? Iya, karena kan saya tidak dengar pengumuman-pengumuman. Nanti hari ini kan saya Enggak, dengar teman-teman gini, maksud saya begini teman-teman. Saya tahu teman-teman bahwa banyak orang-orang itu yang memang dia itu gampang diakali oleh para scammer. Saya itu pengen memberikan pendidikan teman-teman. Supaya apa? Supaya jangan terjadi orang-orang seperti Ibu Cecil ini. Terus Ibu siapa lagi yang satu lagi tuh yang dimanfaatin sama Rudi Iskariot itu siapa? Nah, itu ibu itulah, nggak tahu yang katanya umurnya udah 66 tahun itu. Maksud saya begini, Bu. Waktu ibu itu komunikasi pertama kali dengan dia itu lewat apa? Sebelum dapat nomor WhatsApp-nya itu. Ibu kan komunikasi sama dia lewat WhatsApp kan? Iya, Bang. Nah, sebelum lewat WhatsApp itu komunikasinya lewat apa dulu? Di TikTok. TikToknya yang mana? TikTok apa ya? TikTok apa ya? Yesus sudah bangkit. Jadi karena pertama kali saya nonton itu, Saya nggak sampai pernah, saya nggak pernah upload video itu. Bahkan itu bukan lagu saya itu, tapi di TikTok sudah dikatakan itu lagu saya. Yesus Iya, jadi lagu sudah itu. bang, itu. Padahal bukan lagu saya itu. Jadi sampai dia ngomong-ngomong lagu itu kan itu kan suruh diviralkan, itu lagu yang kami buatkan. Jadi saya tanya awalnya apologet itu bagaimana, apa ada pendidikannya. Jadi Followersnya berapa begitu? Lihat. waktu itu Bang Edi saya kan tidak terlalu ini dengan TikTok ini. Jadi saya tidak memperhatikan followersnya orang apa, saya hanya nonton biasa-biasa begitu saja kalau saya ada kesempatan saya nonton itu. Jadi waktu itu saya nonton lagu itu di TikTok, lagu Yesus sudah bangkit, dan akhirnya saya bilang saya tergerak hati untuk membantu rumah pembangunan apologet. Jadi dia telepon. Jadi kalau Sebentar. Telepon kan pasti nggak bisa dia tahu nomor HP ibu kan? Gimana ya lalu? Bagaimana caranya dia telepon kan nggak tahu nomor HP? Gimana ya? Ini lalu di WA itu dia yang ini yang Bukan, begini loh. Sebelum dia telepon, pasti ibu kan kasih nomor HP sama dia. Oh iya, betul. Itu Ya. chattingannya itu di mana itu? Dia minta nomor HP, terus ibu kasih nomor HP ke dia. Itu di mana itu chattingan itu berada? Di WA. Waduh, berat ngomong sama ibu ini. Bu, sebelum dia minta nomor WhatsApp ibu kan ada komunikasi dengan dia. Supaya ibu memberikan nomor WhatsApp ke dia, betul? Iya, betul. Nah, itu komunikasinya terjadi di mana? Di apa ya di TikTok, Di TikTok. Akun TikToknya yang mana? Bisa nggak tunjuk sama kami yang mana akun TikToknya? akun TikTok Cecil ini sudah. Gimana? Tapi komunikasi dengan dia itu akun TikTok yang mana? Bang, karena itu sudah beberapa bulan lalu, saya sudah tidak ingat sebenarnya. Terus ibu hubungan dengan dia nomor itu?
Iya. Yang akhirnya menyuruh ibu mentransfer ke dia sampai 10 juta itu berkali-kali itu kan? Iya. Tapi namanya bukan saya kan? Bukan. Tapi dia bilang itu kalau dikirim langsung ke Bang Edis itu katanya pembayarannya pajaknya lebih banyak. Jadi mereka kirim kris supaya bayarnya hanya sekian, tidak terlalu mahal. Kalau dibayar langsung ke Bang Edis katanya pembayarannya mahal, begitu Kok bisa? dibilang. Kok bisa begitu? Jadi dia telepon langsung. Jadi itu kan sampai dia ini kan dia hubung-hubungkan ke orang lain kan saya untuk meyakinkan. Dibilang supaya jangan ada supaya tidak ada dusta di antara kita begitu. Jadi dia hubungkan saya dengan orang-orang lain untuk meyakinkan saya. Ini polisi dari Jakarta, ini juga baru kirim ini. Jadi kami di situ ada video, ada apa bicara disambung-sambungkan ke teman-teman yang lain di situ untuk meyakinkan. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman penegak hukum ya, tolonglah teman-teman tolong inbox ibu ini biar ibu teman-teman tolong inbox ibu ini biar ibu ini, makanya teman-teman, bagi teman-teman polisi-polisi yang Kristen-Kristen apalagi yang tinggal satu daerah sama ibu ini, tolonglah di up ya teman-teman. Jadi mungkin nanti ada yang inbox ibu, jangan sampai nanti ketipu lagi ibu, nanti di inbox lagi. Benar-benar dia yang betul-betul anggota, suruh mampir ke Polda atau Polsek atau Polres mana begitu, supaya ini jangan memakan korban lagi. Begitu. Yang ibu-ibu yang lain ini itu 25 juta. Anda bilang berapa? 10 juta? Iya. 10 juta. Ibu-ibu itu 25 juta. Belum lagi yang lain-lain lagi. Akun TikToknya Edis TV. Kalau bukan Edis TV ya nggak mungkin ditanggepin sama ibu ini. Kan saya udah bilang berkali-kali. Awas akun Edis TV palsu. Awas akun Edis TV tiruan. Karena akun Edis TV yang asli, itu yang pengikutnya itu hampir 700.000. Dan mereka itu kayaknya sindikat, teman-teman. Sindikat. Kalau logatnya, logat apa, Bu? Saya kurang tahu juga logat apa orang itu. Logatnya kurang. Ibu nggak pernah video call sama dia? Tidak. Ibu ajak video call nggak? Tidak pernah mau dia diajak video call. Katanya kalau di video call mereka kan menyelamatkan diri mereka juga supaya tidak di ini orang, katanya di foto-foto orang. Mereka juga melindungi diri mereka dari orang lain, makanya kan belum berani untuk video call. Begitu juga saya tanya kenapa selalu pakai kacamata, pakai topi. Jadi itu Selalu pakai kacamata, pakai topi. Dari mana ibu tahu dia pakai kacamata, pakai topi? Katanya nggak pernah video call. Iya. Tidak, dia bicara di telepon itu. Makanya kan dia tidak mau diajak video call. Oh, dia bilang bahwa dia pakai kacamata dan pakai topi gitu. Iya. Dan ibu percaya bahwa dia pakai kacamata dan pakai topi. Karena kan ngomongnya kan dia orang Kristen juga, Bang. Orang Kristen yang menguasai Injil sampai dia bilang kalau dalam pelayanannya ibu ada jemaat ini. Jadi Enggak, ibu ini nggak bohong, teman-teman. Ibu ini tidak bohong. Saya yakin ibu ini tidak bohong. Cuman ibu ini memang kena scam sama Edis TV KW itu, Edis TV palsu itu, teman-teman. Dan yang kena tipu oleh Edis TV KW itu jumlahnya banyak. Dan sama, Bu, jadi ibu transfer ke orang itu yang atas nama itu nggak usah disebutin karena video kita ini bisa dipotong sama dia, dipotong dan diupload sama dia. Jadi yang ibu kirim ke situ itu juga lah yang dialami oleh ibu-ibu yang juga sekarang lagi mengadu-ngadu. Dia 25 juta.
Saya mau tahu ini, yang membuat Anda kok bisa sampai transfer 10 juta itu apa, Bu? Saya pengen tahu, coba cerita dulu, yuk. Apa yang membuat, coba Ibu cerita, apa yang membuat Ibu kok bisa transfer sama dia sampai 10 juta rupiah? Ceritanya gimana itu? Awalnya kan dia ajak dulu berlangganan. Berlangganan di akun TikTok Edis TV. Dia ajak berlangganan di akun TikTok. Sambil saya kamar mandi ya, Bu ya. Ibu cerita aja sambil saya kamar mandi. Iya, jadi cerita-cerita saya, dia tanya bagaimana dengan pelayanan. Saya bilang saya juga masih ada. Kalau begitu kami bisa bantu ibu gitu. Dia bilang dia mau bantu saya, tapi harus berlangganan dulu dengan akun TikTok Edis TV. Jadi dia minta sudah foto-foto, lalu dia live. Saya lihat memang ada dia tempelkan di layarnya Edis TV. Apa yang dia minta dari saya itu tentang foto-foto gereja, foto saya, nomor rekening. Lalu dia bilang sesudah live dibayar, bayar lagi live. Sekali live itu kan dibayar 2 juta. Jadi itu berkali-kali sampai ke untuk mau transfer uang itu ke rekeningku itu butuh biaya lagi, dibayar lagi dari akun TikTok itu. Dia bilang mau bantu kami. Dia bilang mau bantu kami. Itu awalnya saya tertarik untuk mau membayar permintaan-permintaannya itu. Dia bilang mau bayar live untuk berkolekte buat pelayanan saya. Dia mau bantu sama orang yang di Malang itu sakit kanker payudara. Dia juga mau bantu karena dia tidak punya uang untuk mau bayar akun TikTok itu. Jadi saya bayarkan. Baik. Yang saya heran begini. Dia kan bilang, sebentar, saya balikin lagi kamera saya barusan dari kamar mandi. Yang saya heran begini, tujuan ibu kirim-kirim duit sama dia begini tuh biar ngapa? Tujuannya apa itu? Membayar live dia berkolekte di Bukan, live-nya Edis ya, TV. dengan mengharapkan apa itu? Dia membantu pelayanan saya. Oh, Edis TV membantu jadi pelayanan saya jadi ibu 4 kali. 4 kali transfer dan namanya satu pun Iya. tidak ada edisi Dabutar. Tidak. Kenapa ibu tidak berpikir Dibilang itu ini kok akun TikTok. gimana? Bukan itu untuk akun TikTok. Akun TikTok berlangganan Edis TV. Langganan Edis TV itu namanya yang saya kirim itu untuk pembayaran akun TikTok berlangganan. Akun TikTok berlangganan Edis TV. Iya, tapi Jadi kan bukan waktu untuk kirim ke Edis TV, tapi untuk akun TikToknya masih bisa komunikasi dengan dia dengan akun TikTok itu sampai sekarang. itu tadi dia ini lagi kemarin itu saya lihat muncul lagi, tapi saya tidak gubris lagi. Jadi pembayaran itu untuk kami. Jadi sebentar. Ibu melakukan 4 kali transaksi. Putar keran. Halo? Pakai selang. Iya, Bang. Ibu melakukan 4 kali transaksi. Iya. Oke, transaksi yang pertama itu lewat apa, Bu? Kris. Penerimanya? Penerimanya
Yang pernah saya kirim ke Bang Edis dulu itu namanya, yang Bang Edis Inisial bilang. S itu. Inisial S depannya. Bukan. Bapak Sobirin. Iya, berarti inisial S, Bu. Gimana ini? Gimana? Iya, itu pelakunya itu. Itu pelakunya. Nah, terus kedua kirim atas nama dia lagi. Iya. Terus Itu ketiga dia bilang sama. atas nama orang yang Tapi itu sama. kan dibilang, iya, itu dia bilang langganan akun TikTok Edis TV nama itu. Jadi bayar live itu di situ sama bapak itu di langganan akun TikTok. Setiap dia live itu dibayar. Oke. Jadi teman-teman ya, kalau di antara para teman-teman ada orang-orang Kristen, anggota reskrim ya, tolonglah hubungilah ibu inilah. Ya, biar kita ambil dulu itu orang itu karena ini ini teman-teman jaringan ini. Gitu loh. Jadi kepada penonton-penonton, kalau kalian umat Tuhan Yesus, apalagi kalian seorang anggota polisi, ya terutama dari pihak reskrim, coba tolong hubungi ibu ini supaya bisa ibu ini kalian bawa ke Polres supaya kita lacak ini teman-teman. Karena ini orang ini terus ini ngambil orang terus, begitu loh. Jadi ibu kalau misalnya nanti ibu dia bawa misalnya kayak ini, ceritakan saja Bu kronologis lengkapnya begitu. Akunnya itu dari siapa pertama kalinya itu. Nah, karena akun itu dari situ nanti sumbernya. Begitu. Karena ada juga nomor pemilik rekeningnya bukan cuma satu itu, Bu. Ada lagi yang lain. Begitu. Dan mereka ini komplotan. Nah, nomor yang ibu disuruh transfer itu sampai sekarang masih bisa komunikasi dengan nomor itu. Tidak lagi, saya tidak pernah ini lagi juga. Tadi katanya bisa, katanya ngasih tahu bahwa nomornya sudah ganti nomor BNI. Oh, saya pikir saya yang menghubungi. Kalau saya yang menghubungi tidak. Kalau yang 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 apa namanya? Yang kasih tahu itu yang menghubungi ke WA saya orang yang pernah saya kirimkan uang itu. Masih Maksudnya kemarin, gimana? baru kemarin. Kalau dari saya tidak pernah lagi menghubungi karena itu kan saya sudah anggap musibah di diri saya dan saya tidak pernah mengingat-ingat itu lagi sebenarnya. Cuma kan kemarin saya lihat ada lagi di WA-nya dia bilang kalau mau mensupport pembangunan rumah Apologet Edis TV, support di sini. Dan Bank BRI kan sudah diputihkan untuk diblokir dari BRI dan sekarang pindah di BNI begitu. Jadi makanya kan tadi saya dengar pengumuman tanya itu. Baru kemarin di chat lagi. Saya kan menonton live ini tidak sampai selesai. Hanya sebentar-sebentar saja. Berarti masih bisa komunikasi dengan nomor WhatsApp itu. Iya. Tapi saya Dan tidak ibu ini masih lagi, Bang, tidak permasalahan. dan ibu masih percaya dengan omongan dia di WhatsApp itu. Tidak lagi. Masih percaya Bu sebenarnya. Karena apa? Karena ibu menanyakan kepada saya. Kan dia nomor WhatsApp yang ibu waktu itu tertipu sampai 10 juta menginformasikan bahwa nomornya sudah ganti BNI gitu kan? Iya. Nah, terus ibu tanyakan kepada saya kan, apa benar sudah ganti BNI gitu kan? Iya. Nah, makanya saya bilang berarti sampai sekarang ibu masih percaya sama dia. Begitu. Tapi kan Bang itu sudah berlalu dan saya juga tidak mengingat-ingat lagi. Anggaplah itu kecelakaan.
Jadi pengalaman, itu pengalaman dan saya juga tidak kita sudah puas Bang. Apa yang saya sudah rasakan, yang saya sudah alami, itu menjadikan pembelajaran untuk saya selanjutnya. Kalau saya lihat Ibu belum mengambil pelajaran. Karena apa? Karena sampai sekarang Ibu masih membaca-baca WhatsApp dari dia. Iya, kalau itu muncul di HP saya baca loh. Muncul di HP, saya baca. Oke, jadi terus apa yang mau Ibu sampaikan selanjutnya? Silakan. Apa yang mau Ibu sampaikan? Tidak ada lagi. Saya cuma senang hari ini sudah bisa berbicara langsung dengan Bang Edis, dan apa yang saya alami itu merupakan satu pengalaman juga untuk saya, supaya saya tidak mudah percaya dengan orang walaupun dia Kristen, mengatasnamakan pendeta. Jadi tidak langsung percaya karena sudah ada kejadian seperti ini yang Tapi begini Bu, bukankah alangkah lebih baiknya supaya nanti Ibu tidak lagi ditelepon dia lagi terus Ibu percaya lagi? Saya takutnya begini, nanti dia telepon lagi Ibu terus Ibu percaya lagi, begitu. Nah, supaya tidak seperti itu, bagaimana saya sarankan kalau Ibu datang ke Polres terdekat untuk memberitahukan itu? Tidak, saya tidak mempermasalahkan itu, biar saja itu anggap. Nanti kalau Ibu percaya lagi tiba-tiba gimana? Kalau Ibu percaya lagi sama dia? Loh, Tidak percaya lagi. katanya Ibu bilang itu akun bisnis Edis TV. Sudah ganti jadi akun bisnis. Iya Kak, karena itu kan dari Amerika lihatnya, kan ada saya kirim lalu dia punya apa itu. Ya iya, makanya saya bilang sebentar lagi Ibu percaya lagi sama dia untuk kedua kalinya. Tidak lagi. Bukan, itu kan nomor Amerika, Bu. Nanti Ibu berpikir bahwa itu nomor bisnis saya. Iya, tapi memang ada begitu. Orang-orang seperti Ibu ini tuh ada. Kita jangan anu ya teman-teman ya, jangan apa namanya membuli begitu teman-teman. Karena yang seperti Ibu ini itu adalah kenyataan dan ada begitu loh. Seperti itu. Semua bukti transfernya masih disimpan sampai sekarang, Bu? Ada disimpan. Lewat apa transfernya? ATM? Iya. Lewat ATM. Ada struknya ya? Ada. Ibu tinggal di mana, Bu? Nggak apa-apa, Ibu bicara saja, nggak apa-apa, Bu. Gini, artinya maksud saya begini, supaya pertama satu, jangan ini kejadian ini menimpa orang lain. Kedua, supaya apa? Mudah-mudahan kalau misalnya polisi kerja cepat, kerja bagus, uang Ibu kembali. Kasihan, Bu, 10 juta loh, Bu, banyak itu, Bu. Iya, enggak apa-apa. Itu Jangan anggap bilang nggak saja apa-apa. mau bantu. Gini, maksud saya begini, Ibu tinggal di mana? Wilayah hukum mana? Masuk Polres mana Ibu tinggalnya? Nggak apa-apa, coba sebutkan saja, Bu. Coba sebutkan saja, nggak apa-apa. Wilayah hukumnya di Polres mana? Satuan Polresnya apa? Pak, saya tidak mau ini apa, itu pribadi sebenarnya, jangan sampai di. Iya, orang tetapi kalau dibiarkan nanti saya takutnya Ibu percaya lagi sama dia untuk kedua kalinya. Karena Ibu sampai sekarang itu masih berpikir bahwa itu adalah akun saya, akun channel bisnis saya, begitu loh. Karena Ibu tadi tanya sama saya waktu awal datang, Bang Edis, akun apa WhatsApp
bisnis Bang Edis bilang katanya sudah ganti begini. Nah, berangkat dari situ, saya masih berpikir bahwa ibu nanti akan dua kali. Akan dua kali ditipu oleh dia. Begitu. Tidak lagi, Bang. Tidak lagi. Jangan bilang tidak lagi. Itu pengalaman. Untuk selanjutnya saya tetap berhati-hati. Ya sudahlah, kalau ibu Apapun. tidak mau juga saya tidak bisa memaksakan. Tapi kalau misalnya ibu mau menyebutkan tempat tinggal saja, wilayah masuk Polres mana, saya rasa penonton-penonton Edis TV ini, apalagi yang polisi-polisi yang dari reskrim itu pasti akan bergerak cepat. Jangan. Tidak perlu? Tidak perlu, Pak. Baiklah kalau tidak perlu. Oke lah Bu, semoga jangan terulang lagi seperti itu ya Bu ya. Itu Bu. Hanya itu atau ada yang mau disampaikan lagi? Untuk sementara sudah, Bang Edis. Oke. Jadi saya sudah puas. Baik. Terima kasih kalau sudah puas. Oke gitu ya Bu ya. Iya. Oke, saya turunkan ya Bu Cecil ya. Iya. Kasih. Oke, makasih Bu Cecil, saya turunkan ya. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya itu sudah ngobrol panjang lebar sama Ibu Cecil ini sebelum dia naik cerita seperti itu. Ya. Bahkan dia kirim itu semua itu sama saya. Jadi pertama kali dia inbox saya, apakah ini Edis TV, kata dia. Iya, siapa ini? Oh, baru dia ceritakan semua. Akhirnya saya dapat akun Edis TV asli, bla bla bla. Masih ada chatnya sama saya. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, bagaimana teman-teman? Atau saya masih menunggu ibu-ibu yang ini, yang dimanfaatkan oleh Rudy Iskariot. Coba ibu-ibu yang dimanfaatkan oleh Rudy Iskariot, silakan naik ke sini. Yuk, silakan. Jadi teman-teman, Rudy Iskariot itu dia sudah tahu kalau itu penipuan. Cuman karena Rudy Iskariot punya kepentingan, begitu. Rudy Iskariot punya kepentingan untuk memburuk-burukkan nama saya ataupun untuk membuat satu framing begitu ya, supaya saya terkesan sebagai seorang penipu begitu. Maka Rudy Iskariot akan pura-pura bengak. Padahal Rudy Iskariot tahu nomor saya. Dia tahu nomor saya. Dan ibu-ibu itu juga ngaku bahwa dia mentransfer sampai 25 juta itu bukan atas nama saya. Begitu. Tetapi yang namanya Rudy Iskariot karena dia punya kepentingan, dimanfaatkan lah sama dia. Begitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini saya percaya ini adalah sesuatu yang menjadi momentum bagi saya untuk mengatakan ini dengan serius. Karena beberapa kali saya katakan kepada teman-teman untuk jangan memfollow akun Edis TV yang bukan asli, tetapi masih saja terus-menerus ada begitu. Dan caranya teman-teman, itu nggak bisa kita ngajukan centang biru. Saya udah mengajukan centang biru berkali-kali, itu nggak bisa, nggak dikabulkan. Nah kalau saya tidak pegang centang biru, saya tidak bisa ngelaporin akun-akun itu mendompleng akun saya, nggak bisa. Kalau kalian ketik Edis TV di pencarian TikTok, terus ketik pengguna, pilih pengguna atau users, kalian itu akan menemukan banyak sekali akun Edis TV. Ada ratusan akun Edis TV. Begitu. Jadi pastikan teman-teman itu memfollow akun yang asli.
Atau kalau kalian mumet, kalau kalian nggak mau berpikir yang ruwet-ruwet, cukup saja kalau kalian waktu mau support Edis TV, kan namanya itu muncul, nama pemilik rekening itu. Nah kalau bukan edisi Dabutar, udah pasti itu penipuan, jangan dilanjutin. Kan simple. MFE ya. Silakan, kalau ada yang tahu MFE saya tunggu supaya naik ke sini. Atau kalau nanti misalnya teman-teman bisa ngobrol dengan Ibu MFE, bilang sama dia, Bu, di akun Ibu itu kan jelas Ibu ngikutin akun Edis TV. Coba cek, ada nggak riwayat ngobrol dengan dia di situ? Bahwa Edis TV minta nomor HP, begitu, minta berlangganan, ada nggak? Makanya saya memberikan satu tantangan kepada semuanya. Kalau kalian pernah dapati akun asli saya ini, akun Edis TV, yang asli ada 2 ya, yang ini dengan yang saya follow, ngirim pesan ke kalian, terus minta berlangganan lah, minta kalian supaya ini, supaya itu, saya lompat dari Monas. Nggak mungkin itu. Tapi kalau orang inbox saya duluan, benar ini dengan akun Edis TV? Ya benar. Bang, tolong kirim nomor rekening, saya mau support Rumah Apologet. Saya kirim. Begitu nggak pernah. Pasti orang tanya duluan saya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kepada pihak-pihak yang mengerti di bidang ini, teman-teman silakan teman-teman ya membantu saya, karena korbannya ini biasanya ibu-ibu dan orang-orang yang gaptek. Seperti itu. Mereka ini sindikat ya teman-teman ya, sindikat. Dan biasanya juga mereka akan live begitu dan rekaman, kemudian mengharapkan orang-orang memberikan koin di situ. Yang saya heran, masih ada orang yang kirim. Masih ada gitu loh. Padahal itu kan rekaman itu. Jadi live terus direkam pakai HP. Jadi cuman layar YouTube begitu diputar terus direkam. Edis TV lagi live. Tapi memang masih banyak loh teman-teman. Saya cuman kasih tahu, masih banyak orang-orang penonton TikTok ini yang IQ-nya itu memang gorila. Masih banyak teman-teman. Tahu gorila kan? Gorila itu kan memang ya gorila. Dan ketahuilah, masih banyak manusia yang ber-IQ gorila. Nah, itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita mencerdaskan kehidupan berbangsa ya. Jadi salah satunya juga membuat pemberitahuan kepada orang-orang supaya kalian itu naik kelas, jangan jadi gorila terus ya, naik kelas. Begitu, supaya kalian bisa bedakan itu akunnya asli, palsu, begitu. Ya, terutama teman-teman memang ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu yang gaptek. Begitu. Dilihat nanti Facebook, oh ini Facebooknya Edis TV, katanya kan. Banyak kasus-kasus begitu. Saya pikir kejadian-kejadian seperti itu dulu, zaman-zaman dulu waktu baru-baru keluar Facebook. Kalau dulu zaman keluar Facebook kan kayak begitu. Ambil foto orang, pilot atau pelaut, begitu kan. Terus bikin nama akunnya, dibikinlah Joko atau siapa. Inbox satu-satu, ya kan, inbox. Dapatlah satu orang ber-IQ gorila. Saya ingin menikahi kamu, maka kirimlah uang ke saya. Kena satu. Itu kasus begitu. Setahu saya dulu terakhir saya mengikuti kasus-kasus begitu, zaman-zaman saya pulang sekolah tahun-tahun 2000. Saya lulus sekolah itu 2006, 2005. Pulang sekolah, lihat patroli Indosiar, Buser itu kan. Kayak begitu-begitu kasusnya. Ya kan? Seorang wanita ditipu oleh akun Facebook ini yang foto profilnya ganteng rupawan pelaut.
Berjanji ingin dinikahi, tetapi minta transfer 60 juta. Ternyata 2025 masih ada. Masih ada, teman-teman. Ya Tuhan, kapan kita sembelih? Aduh. Masih ada. Ya, seperti itulah keadaan kita, teman-teman ya. Oke, saya rasa siaran kita itu aja dulu. Dia mengatakan begini, oke lah aku lanjutkan aja. Dia mengatakan begini, nanti ku cari ya. Kita, ada itu video saya kemarin ya. Ini rumah yang mau kita beli sekitar 500.000 US dollar. Itu sekitar 8M. Sudah pegang ucapan dia ya. 8M. Hari sebelumnya dia bilang apa? Kawan-kawan, dana yang terkumpul 70%. Ya. Kekurangan 30% lagi. Ingat ya. Dana yang terkumpul 70%, kekurangan 30% lagi. Rumah yang mau dibeli adalah 8M. Sudah. 8 kali 70 itu 5,4M, 5,6M. Paham ya? Sudah. Sementara yang dia laporkan hanya 4M sudah termasuk uang dia. Buatlah uang dia tinggal di situ 700 juta lagi. Berarti dana yang terkumpul dia 500 lah, mungkin udah habis setahun ini ya. Berarti yang terkumpul 3,5M. Bohong nggak aku? Kan nggak bohong kawan. Bohong nggak aku ketika aku bilang kemarin diambilnya uang itu 700 juta 3 kali aku bilang. Tapi apa aku bilang lagi? Tapi prediksi saya 5 kali. Sudah 3,5M aku bilang. Benar nggak sekarang aku? Benar. Jadi herder Redis nggak usah kalian nangis ya. Nah sekarang 3,5M 5,6 ya dikurang 3,5 kan itu 5,6. Kalau dia bilang 70% 5,6M dikurang 3,5M berapa kawan dikorupsi dia? Banyak sekali. Ya biar kalian tahu sekitar 2,1M dikorupsi Sedis. Aku buat 1,4 karena ikut daripada yang dibilang 4M itu tadi kawan. 2,1. Hati-hati kalian, ini penipu kelas tinggi. Makanya uang itu diambil, dipindahkan dia. Paham? Kan kalian nggak tahu rekeningnya ada berapa. Paham ya? Nah, bagaimana dia baru sampai di Amerika bisa buka rekening? Saya pun nggak tahu caranya, karena saya belum pernah ke Amerika. Jadi saya nggak usah mengatakan itu lebih dan kurang ya. Intinya bagaimana cara dia membuka rekening di Amerika? Itu dulu aku tanya kalian. Ya, saya bertanya, nggak usah saya simpulkan. Wah, nggak bisa begini bukan? Nggak mungkin juga aku bilang gitu ya. Mana tahu dia punya kesaktian, saya nggak tahu. Ingat ya, penipu tetaplah penipu. Semakin diluruskannya, semakin bengkok. Dia kan kemarin bicara, ya kan? Kawan, setelah saya bongkar kebusukan dia, ya, mana batu satu pun tidak ada. Kawan-kawan, kita harus percepat ini karena sudah dibongkar kedoknya. Biar sebelum orang semuanya tahu, maka dia mengatakan cepat-cepat kirim. Maka dia bilang apa? Sudah terkumpul 70%. Tinggal 30% lagi, cepat-cepat. Kemarin tanggal 20 dia ada diskusi apa dibilangnya? Ya. Ini rumah yang mau kita beli 7,5M. Tunggu aku cari dulu ya. Sabar. Aku masih video kan kemarin. Yang kita beli 500 ya, 500.000 US dollar atau sekitar 8M, ya. Ya. Ini kok nggak salah ya. Bukan tadi malam ini, coba. Sabar ya. Jadi Edis tipu ini kawan. Waduh, udah makan-makannya penipu, namanya juga rentenir. Aduh. Tukang pinjam-pinjam uang juga dia itu. Ini sok katul-bekatul temen-temen. Sabar ya, ini ada nih, mana dia? Yang dia menunjuk, ini, sabar, ini nih rumah. Sabar ya, ini ada ditunjukkan nanti rumahnya. Ini, sabar. Kurang lebih sekitar 8 miliar rupiah. Nah, ini dia. Aku nggak bohong kawan. Ingat ya, kemarin dia bilang apa? 70% sudah terkumpul. Ya, untuk rumah harga 8M. Ini, kalian lihat ini. Edis tipu. Ya. 1.000 US dollar itu
kurang lebih sekitar 8 miliar rupiah. 8 miliar rupiah kalau melihat jumlah followers Edis TV itu jumlah yang Ya, 8 miliar ya, sah ya 8 miliar. Itu kan pengakuan dia. Nggak bisa lagi kita ralat-ralat itu. Kemudian apa katanya? Terkumpul 70%. 70% dari 8 miliar itu kan 5,6 M. Ya. Sementara dia membilang 4 M itu sudah ikut tabungan dia, uang dia waktu lari dari Indonesia. Makanya aku bilang sekitar 3,5 M. 5,6 dikurang 3,5 itu kan 2,2 M. 2,1 M. Kemana uang 2,1 M lagi? Disimpannya. Kan dia ini licik kawan. Rentenir kan licik. Pandai rentenir kawan. Biar dilihat orang hanya 4 M ini, yang 2 M disimpannya. Siapa tahu ada masa paceklik, dia punya uang 2,1 M lagi. Aku nggak bohong, udah aku bilang. Ya kan? Infoku tuh selalu A1. Aduh. Berapa yang dia ambil? Aduh. Dibilang-bilangnya aku bocorkan rahasia. Enggak tuh. Kan gampang. Aduh. Oh, tunggu bentar ya. Aku ada telepon. Ya, kita lanjut lagi kawan-kawan ya. sangat kecil. Ya, kan? Mulai dia. Lihat kawan ya. Ini ku balikkan dulu. Oke. Edis Tebu. Bayangkan kawan 2,1 M dilenyapkan dia. Kalian makan tiwul aja susah. Tiwul susah kalian makan. Dia menghilangkan uang 2,1 M di korupnya. Patut lagi kalian dukung itu. Terus kita lanjutkan ya ucapan dia. Jangan kasih tahu Rudi Yohanes. Nanti dia sedih. Aduh kawan-kawan. Kusuruh ku ajak kalian berhitung ya. Bagaimana? Dia dapat berapa tadi katanya? Jadi 4 M. Sebenarnya 3,5 M ya. Oke, ku ajak kalian berhitung baik-baik. Rumah ini ya. Sudahlah, nggak usah aku sebutkan berapa M. Pertama ini rumah ini. Luasnya tanah ini 770 meter persegi. Rumah ini 400 meter persegi. Ya, dan sebagainya. Gereja itu kawan berapa? Ya. Jadi kalau hanya segitu kawan dia capek kali dia lari ke luar negeri. Lari dia ke luar negeri menghina-hina menghujat-hujat. Aduh ngapain? Kayak sang debater inilah di Indonesia aja slow-slow, ketawa-ketawa ya. Ada masuk donasi disyukuri. Berarti orang itu masih membantu perjuangan saya. Nggak ada masuk donasi ya sudah. Nggak usah sedih. Ya, ada gadong, makan gadong. Gadong itu ubi. Paham nggak kalian? Lah sekarang Edis Tebu lihatlah itu. Harus kali lah dia lari ke luar negeri hanya untuk menghujat Islam dan dapatnya cuma segitu juga. 1 tahun loh itu siang malam. Sang debater dulu, aduh udahlah, nggak usah aku sebutkannya. Ini biar kalian tahu kawan. Ya. Terus dibilangnya laku, dikiranya aku iri. Aduh, kan sudah aku bilang. Apa yang mau ku irikan dari Edis Tebu? Coba kalian bisa jelaskan enggak? Apa yang mau ku irikan dari Edis Tebu? Kalau bisa kalian tunjukkan ada hal yang pantas ku irikan dari Edis Tebu, hebat kalian kawan. Sebuah perbandingan yang objektif, ya. Sebuah perbandingan yang objektif. Jangan perbandingan yang subjektif. Ayo. Sekarang lihat ya, kasihan kan herder-herder Edis Tebu malu. Ternyata junjungan mereka, tuan mereka tukang koruptor. Korupsi 2,1 M. Sadis gak? Kalian saja makan tiwul susah. Tiwul itu. Tiwul itu apa ya? Nasi jagung atau ubi campur dedak. Kalau nggak salah gitu. Ya. Itu aja susah kawan. Karena nggak sangkut di tenggorokan ya. Ya. Cobalah kalian berpikir dengan waras. Wahai oten-oten dungu najis tralala. Rimeo, kau iri. Apa yang kau irikan? Hanya 3,5 M. Gereja hang.
Apalah yang kuirikan. Belum lagi donasi yang kusebarkan di Duri ini berapa banyak. Pernah ku total 700 juta kawan. Itulah. Iseng-iseng aku totalkan. Berapa kali aku melakukan kegiatan sosial selama berapa tahun. Ku total 700 juta kawan. Sedis. Ada nggak di totalnya dia melakukan kegiatan sosial? Najis tralala. Hanya untuk makan perutnya aja kawan dikorupsi 2,15 M. 2,1 M. Itu uang semua, dolar, US dollar. Kasihan aku lihat orang ini. Tapi ada tadi videonya mana ya? Dia pas membuka itu agak putus-putus. Katanya. Mana ya? Di mana lihatnya dia? Tidak ada lagi. Sebenarnya aku kasih lihat saya di sini kawan. Untung sekarang dia ku lawannya. Kalau dulu bulan 5 ku lawan, mungkin udah gelandangan dia sekarang. Mungkin. Kenapa? Langsung turun kan? Apa namanya itu? Donatur dia kan? Kalian bayangkan itu. Jadi kawan-kawan, ya itulah, kalian itu tahu dia kalian itu adalah orang-orang dungu, maka dimanfaatkanlah kedunguan kalian. Saya kasihan kadang ya. Ngeri sadis kawan dia kawan. Sadis. Kan aku bilang, kau buka Bible, ada nggak satu ayat, carilah, bebas. Ayat berapa, pasal berapa. Ada nggak satu ayat di Bible, iblis itu suaranya keras, dia pemarah, carilah. Gak akan kalian temukan. Ya tipe iblis itu kayak Sherry, suaranya lembut. Ya, oh ya. Ya. Cobalah kalian cerdas kawan. Nah sekarang aku buka lagi tipuannya. Waduh. Mengenai rumah kemarin, sudah kalian lihat kan apa katanya. Saya tidak ada kasur, saya tidur di lantai. Logikanya mampet. Amerika itu tanah dingin. Ya, kalau kita tidur di lantai beri-beri, udah. Sementara dia melihat itu, dibuatnya lah di situ ada apa namanya itu? Bantal yang mewah-mewah. Nah, sekarang aku tunjukkan, aku buat di Facebookku, masuklah edis tipu kawan, saking paniknya. Tapi kata orang ini bukan edis tipu, tapi bagiku udah lah edis tipu, ku anggap ya ini. Aku buat begini, tunggu ya. Nah, ini. Nah, ini. Dia bilang kan tidur aja beralasan seperti ini dulu gunanya apa kau sirik-sirik katanya. Lalu gunanya apa kau sirik-sirik? Maksudnya dia bertidur beralaskan tikar ini ya. Nah, sekarang ku tanya kawan-kawan. Kau perhatikan sarung ini yang 3 ini. Menurut kalian mewah enggak sarungnya ini? Mewah, warna emas. Sesuatu yang berwarna emas itu agak mahal ya. Dari warna putih ini ya. Pahamnya gold. Nah, saya buat di sini keterangan ya. Edistipu bin Pilatus. Saya hanya tidur di tikar saja. Itu ada 4 bantal sarungnya mewah. Uang yang sudah dia kuras 5,4 M kemana? Di USA dingin. Apa sanggup dia tidur di lantai? Edistipu hanya menipu oten dongak. Herder dongak. Ya. Nah, ini. Kalian tahu apa jawabannya kawan? Masuklah yang mengaku. Ini banyak herdernya. Marah-marah aja. Stres sekarang herdernya ini kawan. Tidak bisa orang itu tidurnya nyak. Sementara aku slow-slow aja ini. Karena kamu syirik. Aku buat jadi sebuah status ya. Aku bukakan dulu. Ini dia. Ini kawan melihat sesuatu itu kita harus jeli. Ya. Dah. Karena kamu syirik, ambil video sepenggal, motong-motong video lalu di framing seakan-akan kamu paling benar. Itu video yang saya upload, kau ambil, teman-teman nilai sendiri. Aku bilang gini. Sampai komen edis di sini kelihatan paniknya, WK ya. Jadi dia itu sudah panik kawan. Semenjak aku pertama sekali membongkarkan, menanyakan mana satu batu bata, banyak dia live orang menanyakan itu kawan. Jadi saranku pada muslim,
Kan ditanya ya, kalian ke Islam atau Kristen? Islam. Apa yang mau disampaikan bang? Langsung kalian gas. Edis tipu kok. Kau makan uang 2,1 M-nya. Bilang aja gitu. Tunggu dia bicara apa, di kick kalian. Nanti gitu lagi masuk yang lain. Edis tipu. Batu bata ndak ada. Sudah setahun. Nah, di kick lah kalian. Kau makan uangnya, donasi 2,1 M. So tanggung kawan. Kalau aku yang dipermasalahkannya 78 juta masih gampang membuktikan kawan. Tapi kalau 2,1 M pembuktiannya ini rumit. Karena akan banyak uang itu. Kalau 78 juta itu sebentar kuat itu kawan. Bukti-buktinya ada, aku sertakan. Transfernya ada, nanti ku sertakan. Halo. Sudah paham kalian ya? Bahwa kalian itu ditipu oleh Edis tipu, dimanfaatkannya. Ya. Kalian tahu lagi kawan, dia ini menghina Katolik. Wow, sampai Pak Damai kasih channel itu 7 bulan yang lalu. Sampai pala kali melihat dia itu. Masa dibilangnya, yang ada Muslim bertanya, kalian kan nyembah patung, apa jawabnya? Kami tidak pernah nyembah patung. Itu Katolik menyembah patung Maria dan patung Yesus. Kan ngeri kawan. Marah orang Katolik. Ada lagi sekarang dibuatnya gini. Dia seolah-olah sayang sama Katolik. Mana terima orang itu. Ini ya. Ini kawan. Nah ini. Aku buka dulu ya. Ini dari punyanya Pak Damai Kasih Channel. Itu kan satu-satunya. Bukan satu-satunya ya. Tapi. Ada kan udah ya. Itulah. Orang Katolik yang paling apa ya bicara tentang itu lebih lantang ya. Ini. Kalian tengok nanti di sini. Damai Kasih Channel. Mewarta kok framing Katolik. Apa kamu wartakan? Edis TV. Ini. Dari dulu kan sudah melawan Katolik sih di sini. Mana namanya yang melawan Katolik itu? Apalagi mengenai patung-patung itu hanya saksi Jehovah. Di sini saksi Jehovah kawan. Tunggu ya, ini ada videonya ini. Sabar ya. Menyembah kepadanya. Oh, ada lagu-lagu. Nah ini tinggal ya. Ngeri ya di sini kawan. Kalian aja nggak paham ya. Tunggu ini. Enggak. Teman-teman tim sabar dulu. Enggak. Nah ini nanti kalian masuk aja ke Damai Kasih Channel ya. Jadi kalau ada orang Katolik nolong saya di sini kawan untuk menghujat itu on. Kenapa orang Katolik aja dia hujat? Memang banyak kali yang on kawannya. Tapi wajar lah kalian on. Karena kalian kan herder aja. Herder gimana sih herder? Dia harus menghujat lah herder. Melindungi tuannya ya. Jangan sampai tuannya itu kena apa ya? Kena palasik. Jadi kasihan kadang aku lihat kalian yang tidak ngerti kalian. Karena kalian orang-orang baru di dunia ini. Jadi dunia tipu-tipu juga nih kawannya. Banyak kali Edis tipu ini menipu orang. Kan udah aku bilang ya. Iblis itu bicaranya halus. Bentar ya. Paham ya? Itu biar kalian tahu kawan Edis tipu itu bagaimana. Aduh. Kadang aku kasihan sama kalian. Tapi gimana lagi. Ya. Paham kalian? Aduh. 2,1 miliar itu bukan sedikit kawan. Lebih baik uang ini kalian gunakan membantu orang-orang susah atau sosial lah. Orang kanker, orang tumor, orang-orang miskin di Indonesia. Sekarang kalian bantu Edis tipu sampai 5,4 M. Untungnya apa? Kalian tidak punya untung apa? Oh banyak Uclim yang menjadi Kristen. Kalian dongok. Mana ada buktinya dia membaptis orang? Kan tidak ada. Tapi ada orang masuk. Apa yang nggak dikatakan orang? Namanya juga dunia tipu-tipu. Biar apa? Biar nanti dihubunginya Edis. Bang, alamat abang di mana? Kan bisa. Pura-pura bilangnya, aku mau jadi Kristen bang. Memang ada yang benar-benar. Tapi dia itu menjadi Kristen bukan karena mengerti ajaran Kristus. Tapi karena dia termakan hasutan Edis, sehingga dia menganggap agamanya dulu itu seperti yang diucapkan oleh Edis. Paham kalian kawan-kawan ya? Jadi berhati-hatilah. Waspadalah, waspadalah. Katanya kan,
Paham? Nah, itu satu ya. Kemudian kawan-kawan, dia memanfaatkan kelemahan orang Kristen yang sepertinya rindu. Perasaan orang Kristen itu sekarang itu menjadi seperti artis. Kalau nggak banyak orang ikut Yesus itu, kayaknya pintu surga Kristen nggak terbuka. Itu pernyataan yang keliru. Ya, itu pernyataan yang keliru. Jangan semuanya kalian pukul rata, itu penipunya itu semua. Kita tidak butuh. Yang kita butuhkan itu sebenarnya begini kawan. Pertama, perkuatlah orang-orang Kristen. Agar orang ini yang nanti menjadi pelaku firman. Kalau mereka sudah pelaku firman, otomatis orang yang melihat akan ikut. Makanya aku bilang, pernah nggak kalian tahu? Katolik itu tidak pernah dibangun dengan menghujat Islam. Nggak pernah. HKBP itu dibangun tidak pernah dengan menghujat Islam. GBI itu dibangun tidak pernah dengan menghujat Islam. Lantas, apa yang mau kalian senangi dengan menghujat Islam? Oh, banyak orang datang kepada Yesus. Risulu Lubis, kalian lihat, banyak orang datang kepada Yesus. Kau tanya lu, apakah karena kau tiap hari menghujat Islam? Tidak lah. Aduh kawan-kawan, ya. Aku kadang kalau melihat orang oten-oten ini kasihan kali aku kadang. Tapi gimana lagi? Dongoknya itu nggak ketolong. Bangga pula itu dongok kawan. Oh kayak series itu pahlawan lah itu. Dibela-bela entah apa. Apa? Perbuatan Edis untuk orang Kristen. Ku tanya lu kalian, ada nggak? Sampai hari ini kalian tidak akan bisa menjawab. Selain daripada menghujat, itu bukan atas nama Kristen. Coba kalian cari sebuah perlakuan sedis, tindakan sedis yang atas nama Kristen. Kalau aku ada apa? Bangun gereja. Kan hanya Kristen yang punya gereja. Sekarang Edis coba. Apa tindakan sedis atas nama Kristen? Menghujat itu bukan atas nama Kristen, itu pribadi. Mana mau orang Kristen dibilang, wow menghujat begini, enggak mau. Paham ya? Itu harus kalian pahami dulu. Paham? Nah, cobalah carikan aku tuh. Apa? Tidak akan bisa kalian temukan kan? Nah itu. Kalau bisa terima kasih Pak Rusdi. Kalau kalian bisa temukan satu perbuatan si Edis atas nama Kristen, gini kan kalian. Cepatlah. Hebat kalian. Oh dia sekarang menipu. Menipu juga bukan atas nama Kristen. Oh dia minta donasi bukan atas nama Kristen. Paham ya? Nggak ada kan? Nggak bisa kalian cari satu kan? Sebenarnya kasihan juga aku sama si Edis, tapi dia jugul. Ku ajak berdamai nggak mau. Perasaan dia sudah hebat kali. Oh kan banyak apaku dayang-dayangku. Penggemarku di TikTok 600.000. Sementara sang debater di YouTube hanya 155.000. Kalah dia. Di YouTube aku sekarang 140.000. Kalah lagi sang debater. Bukan itu takarannya. Paul Zhang dulu banyak juga penggemarnya itu kan. Kubal Bali. Gak peduli aku. Aku ini orang yang kuat dalam bertempur. Dihina, dimaki, dipersekusi. Santai aku slow. Slow. Aku buatlah. Kadang aku marah. Biar dia juga agak apa kan kelihatan. Kadang aku baik. Ya masuklah dayang-dayang. Kenapa? Itulah namanya mempermainkan psikologi orang. Paham ya kawan-kawan ya? Dari situ saja kan sudah jelas ya. Kalau kalian sudah paham, ini yang harus kalian pahami kawan. Pahami dengan baik, sudah? Nah, ketika kalian sudah memahami dengan baik, ya, maka dari itu barulah kalian bisa menentukan sikap. Ini kalian belum memahami dengan baik, sudah menentukan sikap. Yang terjadi apa? Subjektivitas, bukan objektivitas. Kan kelihatan. Kalian membela si Edis bukan karena kalian mengerti apa yang terjadi. Tapi karena kalian lihat dia menghujat Islam, lantas kalian kira itu sudah sebuah perjuangan yang hebat. Kawan, kalau hanya menghujat kawan, tidak perlu kau punya pengetahuan. Tidak perlu. Cukup kau dengar-dengar orang, langsung kau maki-maki aja terserah. Kalau kau menghujat tidak perlu pengetahuan. Paham ya? Nggak perlu kau punya pengetahuan. Tapi pengetahuanmu digunakan
Untuk apa? Berapologet misalnya, memberitakan Injil. Berapologet itu gimana? Kau mempertahankan imanmu. Ditanya orang kau jawab, bukan menghujat. Itu bukan apologet namanya. Pendukungnya di sini masih banyak on, kau tidak mengerti mana apologet, mana penghujat, hujaters. Aduh. Sudah kubuktikan ya. Yang ku bilang dulu 3,5 M, tidak ada aku tipu, benar dia aku sedis. Sekarang aku bilangkan apa lagi? Bahwa dia menilep, ada yang juga sudah ngakui 70% ya. Nah, jadi kawan-kawan, saya cukupkan dulu syarat ini segini saja. Ya, tunggu kalian lah nanti ada berita terbaru ya mengenai yang ku bilang kemarin, tapi nanti itu ku buat khusus langganannya. Nah, demikian tadi kamu Muslimin. Dan si Edis mengatakan bahwasanya orang yang tertipu itu gorila katanya. Berarti orang-orang Kristen yang membantu dia, yang berniatan untuk membantu dia itu adalah gorila semua. Memang mulut Edis ini memang tidak punya adab sebenarnya. Betul kata Rudianes, lembut tapi tidak beradab, lembut tapi penipu ya. Iblis memang begitu. Iya, kalau iblis itu suka berlembut-lembut. Iya, memang betul. Apa yang disampaikan Rudianes itu betul. Ketika seorang iblis membisik-bisik ya, bisik-bisik manusia untuk memerintahkan berbuat baik katanya. Memang jebakan ini ya. Padahal berbuat baik untuk kejahatan, ya, membisik-bisik artinya membisikkan ataupun menghasut, ya, untuk berbuat baik tapi untuk kejahatan, berbuat baik untuk kejahatan. Nah, seperti pendeta-pendeta yang disampaikan oleh Rudianes, Melatok, ya kan, terus Gilbert segala macam itu yang mendonasikan kepada Edis ini bertujuannya bermaksudnya baik tapi untuk kejahatan. Bermaksud baik tapi untuk kejahatan. Nah, berbaik artinya baik memberi ya, baiknya memberi sama Edis, memberi Edis agar Edis dapat makan ya kan. Nah, tapi tidak baiknya, kejahatannya, niatan memberi ini untuk membuat suatu kegaduhan ya. Ketika Edis membuat seandainya ini kalau seandainya toh benar, tapi ini tak benar, ini bohong ya. Kalaupun seandainya Edis ini membuat rumah apologet konon katanya tuh ya, yang dikatakannya lalu terbangun atau berdirilah ataupun itu terjadilah ya, lalu mengumpulkan para siswa ya untuk belajar apologet sama Edis ya kan. Nah, apologetnya yang seperti apa? Apakah dia akan diajari dalil-dalil yang ada di dalam kitab mereka ataupun diajari kristologi gitu, atau diajarkan untuk menghujat? Karena keilmuan Edis ini hanya keilmuan menghujat. Kalau keilmuan perihal masalah isi kitab, demi Allah Edis tidak pernah tahu ya. Karena dulu itu pernah hingga detik ini tanya Akhi Dewa itu masih pernah sampai mengingatkan bertahun-tahun. Akhi Dewa itu bahkan saya sudah lupa. Akhi Dewa itu juga mengingatkan Bang Ali Musa katanya. Bang Musa, dulu Bang Musa tanya perihal penyaliban itu, Yesus itu disalibkan jam berapa? Jam 9 atau jam 12? Sehingga detik ini kan tidak terjawab, malah dia kabur. Padahal saya sudah lupa pertanyaan itu terhadap Edis, tapi Akhi Dewa itu mengingatkan gitu. Nah, di sini maka ketika Edis ini berpuih-puih ngomong tentang bagaimana berdebat, tentang bagaimana cara mendebat umat muslim, mengajar umat muslim, itu bullshit. Malah Edis ya mengatakan bahwasanya umat muslim itu masih minum susu katanya. Masih minum susu. Nah, kalau orang Kristen sudah tidak minum susu lagi, sudah makan keras katanya, yang di gereja-gereja makan keras. Apa-apaan makan keras apaan ya? Bukti nyata orang-orang Kristen tidak pernah menang berdebat dengan umat Islam, itu tidak pernah menang gitu. Kenapa?
Ya, kalau ditanya perihal masalah konsep ketuhanan, ya, yang Tritunggal ketika berdebat dengan umat Muslim dia kewanes-wanesan. Nanti kalau orang orang Tritunggal berdebat sama orang Wanes, akan nampak Tuhannya itu ada 3 gitu ya. Nah, ini konsep ketuhanannya Kristen ya. Ketika orang Tritunggal mengatakan orang Wanes itu sesat, bidat ya. Nah, namun ketika berdebat ya sama sesama Kristen, yang satunya Kristen Wanes, yang satunya Tritunggal, itu ketika Wanes itu menyerang Tritunggal, bertanya tentang bagaimana berapa Tuhannya, siapa Tuhannya, itu nampak Tuhannya itu 3, akan nampak Tuhannya itu 3, terang-terangan mereka 3 itu. Tapi ketika orang Tritunggal ya berdebat sama umat Muslim, mengatakan bahasanya Tuhannya itu 1, tapi ketika dikejar, dipertanyakan, itu dia kewanes-wanesan gitu. Jadi wanes dia. Nah, disinilah maka kerancuan demi kerancuan yang ada di dalam kekristenan ketika orang Kristen, contoh seperti Edis ya, berdebat sama umat Muslim itu, dia ngeles kalau ditanya isi kitabnya. Karena apa? Dia tahu bakal pusing, bakal kelimpungan ya untuk menjawab dari apa yang dipertanyakan oleh umat Muslim tentang bagaimana apa yang tertulis di dalam kitab mereka tentang bagaimana konsep ketuhanan itu ya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribu Duseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir.